Hello, everyone. Welcome to this webinar. In a minute, we will be starting. Dalam beberapa menit kita akan mulai. Ingat bahwa webinar ini memiliki penerjemahan dalam 7 bahasa, Prancis, Inggris, Portugis, Arabik, bahasa Cina, dan bahasa Indonesia. Anda bisa menemukan interpretasi di bawah. Jadi pilih bahasa yang Anda sukai. Untuk bahasa Indonesia, silakan pilih Korea. Anda memiliki akses ke chatbot pertanyaan dan jawaban. Jika Anda mempunyai pertanyaan. Sekarang, saya akan memberikan floor kepada Cornelius William. Selamat pagi semuanya. Selamat siang dan selamat malam. Untuk semua orang di seluruh dunia, terima kasih, Rosio. Saya sangat bangga bisa mengadakan acara global ini bersama-sama untuk mengakhiri kekerasan. Dan ini semua untuk bukti dan solusi untuk mengakhiri. Ini bagian dari End Violence Solution Summit Series. Acara ini diadakan dengan UNICEF. Dan ini juga bersama UNICEF, Global Partnership juga. Agenda yang kita miliki untuk hari ini adalah pembukaan oleh Dr. Howard Taylor. Dia adalah Direktur Eksekutif untuk kita akan lanjutkan setelah itu ke bagian evidence oleh Profesor Radford. Kita kemudian lalu melanjutkan ke panel yang akan kita habiskan 40 menit di situ. Bagian tanya jawab akan berlangsung selama 15 menit. Lalu ada pernyataan penutup oleh perwakilan khusus untuk Sekretaris Jenderal Najat Mala. Dan itu akan berlangsung selama 5 menit. Saya akan perkenalkan host selanjut saya yang mungkin Anda sempat dengarkan di End of Violence. Dan mereka ada di layar. Kita akan mulai dengan Dr. Howard Taylor. Dia adalah Executive Director Global. Sebelumnya, Howard juga memiliki peran utama di Inggris, termasuk Department of International Development, Cabinet Office, dan juga Foreign Office. Howard bekerja di Board of We Protect Global Alliance dan juga anggota International Telecommunication Union Broadband Commission, Working Group on Child Online Safety. Ucapkan selamat datang kepada Howard. Dan jika kita live di ruangan yang sama, kita akan bersapa. Dan kita lanjutkan ke perwakilan spesial Dr. Najat Mala Majid. Dr. Najat ini memiliki doktorat dalam kedokteran umum dari University of Rabat dengan spesialisasi dalam pediatrik dan neonatologi. Dia kepala Departemen Pediatrik dan Direktur Hai Hasani Ibu dan Anak di Casablanca. Dr. Majid, anggota dari Moroccan National Council, Hak Asasi Manusia, dan pendiri organisasi non-government Baiti. Program pertama dalam menangani situasi anak-anak yang hidup dan tinggal di jalanan Amerika, Maroko. Dia bekerja di United Nations Special Rapporteur pada penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Ia memiliki Master of Human Rights dari Human Rights Institute di Geneva
dan ia memiliki penghargaan atas komitmen kuatnya untuk melindungi hak anak. Kita lanjutkan ke Howard. Terima kasih atas pengenalan tersebut. Saya terima kasih sekali untuk acara ini. Dan sangat banyak sekali rekan di sini, ada yang malam hari, tapi kita akan membagikan komitmen yang sama terhadap segala jenis kekerasan terhadap anak. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Seperti yang Cornelius sebutkan, acara ini adalah bagian dari kampanye End Violence Summit Series. Dan seri ini adalah kesempatan untuk berkumpul bersama di sini. Dengan melakukan ini, kita bisa menangani masalah kekerasan terhadap anak, termasuk saat COVID-19 dan juga setelah ini juga termasuk anggaran dan perencanaan juga kita harus seperti yang siapkan itu. Yang paling penting, kita harus mencari bukti terkait cara mencegah dan merespon kejahatan ini. Kita mengonfirmasi bahwa ada epidemik pelecehan anak terhadap anak. Dan ini tidak ada batasannya, ini terjadi di semua negara. 1 dari 8 anak di abuse sebelum umur 18. Dan ini cuma di atas sebagian yang kita lihat. Banyak yang tidak mengatakan itu kepada siapapun. Epidemik ini tentunya bisa dimungkinkan lebih lanjut dengan keadaan digital. Kita perlu pendidikan, dan khususnya pada saat COVID-19 ini. Tapi kita juga melihat bahwa banyak yang lebih mudah untuk mengakses dan membagikan materi pelecehan anak secara online. Dan pada 2021 ada banyak 17 juta gambar yang dilaporkan terkait video dan pelecehan anak ini. Dan tentunya COVID-19 juga meningkatkan lebih tinggi risiko terhadap anak ini. Dan hampir 85 juta perempuan dan laki-laki terekspos terhadap ini karena COVID-19. Dan banyak anggaran nasional juga terganggu oleh ini. Seperti yang kita ketahui dari Countdown for Support dan End of Violence, dalam mencegah dan merespon ini bukan hanya hal yang harus dilakukan, tetapi ini investasi yang baik. Buktinya menunjukkan banyak sekali solusi yang perlu kita lakukan, dan solusi ini penting untuk mengakhiri agenda dan untuk mengakhiri semua kejahatan. Ada 5 hal yang harus saya pikirkan. Pertama, meningkatkan awareness terkait masalah dan solusi. Kita harus bekerja dengan media dan partner lainnya. Tidak hanya mensosialisasi dan mensanitasikan masalah ini. Kita memerlukan solusi yang bisa dapat diskalakan secara besar. Kita perlu berinvestasi, mencegah, dan menangani semua masalah yang tidak nyaman ini. Ini masalah masyarakat. Di tempat kita ini, ketiga, usaha harus meningkatkan konektivitas digital. Internet sangat berpotensial, tapi dapat memungkinkan eksploitasi anak pada skala yang sangat besar. Jadi keselamatan itu sangat penting sebagai hal yang fundamental.
Dan perusahaan teknologi harus ada di depan buat ini. Semua orang memiliki peran. Saya sangat senang semua bisa ada di sini. Envo Alliance Fund memasukkan 16 juta dolar untuk merespon pelecehan anak. Ini juga bukan untuk riset yang besar, advokasi, kapasitas. Kita memerlukan solusi teknologi untuk masalah online ini. Minggu depan kita memiliki tindakan untuk melindungi industri secara digital. Kita tahu secara pemangku kebintangan bahwa kita memerlukan melakukan tindakan untuk melakukan agent trial adalah jika Anda harus kita harus menskalakan investasi kita. 60 juta dolar dari Fund and Valence adalah salah satu besar dalam menangani eksploitasi anak. Dan ini bukan hanya hal yang memegahkan buat saya, ini sangat membahayakan buat kita semua. Karena ini sangat menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara anak dan sumber daya dalam menskalakan yang kita ketahui dan apalagi solusinya. Secara kesimpulan, kekerasan ini sangat membahayakan bagi anak-anak. Kita memerlukan tindakan bersama. Kita tidak boleh memungkinkan ini. Dalam 60 menit ke depan, kita akan menekan dari para ahli terkait strategi untuk mencegah terima kasih. Jadi, ini suatu kehormatan bagi saya untuk meluncurkan UNICEF Evidence Review terkait pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak. Kami akan mempresentasikan 2 publikasi. Yang pertama adalah tinjauan lengkap tentang bukti 2020 untuk mengakhiri kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak. Yang kedua, framework untuk action to end child sexual abuse and exploitation yang termasuk rangkuman, praktik-praktik, dan teori perubahan untuk memandu pemerintah dalam merancang dan menerapkan program berbasis bukti. Publikasi ini adalah update dari publikasi UNICEF sebelumnya di 2015 karena dalam publikasi ini terdapat juga bukti baru. Publikasi ini telah dibuat dengan dukungan finansial dari End Violence Fund. Kami salah satu entitasnya dan kami adalah satu inisiatif yang mendapat dana dari End Violence Fund, seperti yang dibahas oleh Dr. Taylor. Kami senang sekali dan bersyukur atas kontribusi dari para pakar global di seluruh dunia dan juga dari negara-negara regional yang telah memberikan input ke dalam karya ini. Saya perkenalkan tim penelitian, autor atau pengarang tinjauan bukti ini adalah Profesor Lauren Redford dan Dr. Sarah Shorrock, kedua dari University of Central Lancashire, dan Dr. Dobie Alnock dan Dr. Tricia Haynes dari University of Bedfordshire. Kita sekarang akan mendengarkan dari peneliti kepala tentang temuan utama, yaitu Profesor Lauren Redford. Profesor Lauren Redford mempunyai PhD dan adalah Emeritus Professor dari Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial di University of Central Lancashire, UK, dan salah satu pendiri Connect Center untuk International Research on New Approaches to Prevent Violence and Harm. Beliau telah terlibat dalam penelitian, pelatihan, dan kampanye
mencegah kekerasan terhadap wanita dan anak selama lebih dari 30 tahun dan bekerja dengan kemitraan di Inggris dan internasional dengan peneliti lain, para profesional dan pembuat kebijakan di organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian dan publikasinya mencakup kontrol koersif dan overlap antara kekerasan terhadap wanita dan kekerasan terhadap anak. Survei UK pertama terkait pengalaman anak-anak dan anak muda tentang kekerasan. Yang bagiannya adalah jadi apa yang berhasil untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Saya memberikan floor kepada Profesor Redford. Silakan. Selamat datang semua. Halo semuanya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, saya membahas temuan dari sejumlah review bukti tentang apa yang berhasil digunakan untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak. Dan sudah disebutkan sebelumnya, kita tahu bahwa kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak ini terjadi di seluruh dunia dan terjadi di negara berpendapatan tinggi dan rendah dan resisten terhadap perubahan. Maaf, saya mendengar seseorang bicara tadi. Dan resisten terhadap perubahan. Dan perlu perhatian khusus dalam kebijakan. Jadi studi kami memperbarui laporan yang sebelumnya dipublikasikan di 2015 dan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana cara kerja kami. Kami melakukan pendekatan sistematik dari 2014 sampai 2020 dan kami melakukan studi individual dan menilai kualitas keseluruhan dari 5 level. Sebagai efektif, promising, prudent, perlu lebih banyak research, atau tidak efektif dan malah berbahaya. Dan pendekatan kami termasuk semua bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak-anak di offline dan online, oleh orang dewasa dan oleh pelaku sebaya. Kami punya sistem yang fokus, jadi kami melihat apa yang berfungsi di berbagai level pemerintah, komunitas, hubungan, keluarga, dan anak-anak. Dan kami mencakup primary prevention. Laporan ini mendiskusikan 158 publikasi. Kemudian kami diminta untuk mengintegrasikan temuannya dengan strategi pencegahan kekerasan lainnya untuk membahas tentang pekerjaan pencegahan kekerasan. Dan berdasarkan bukti, kami lihat kita harus melakukan sesuatu yang berbeda agar lebih efektif. Jadi ini adalah overview yang akan saya bahas dalam presentasi saya hari ini. Jadi ada 3 heading yang saling berhubungan. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendorong. Lihat pertanyaan itu, apa yang harus kita lakukan secara berbeda? Jadi karena kita tahu kita harus melakukan secara berbeda di ketiga hal ini. Dengan melihat ke heading pertama, membuat lingkungan nasional yang mendorong, ini mengacu ke tanggung jawab yang harus dilakukan agar anak-anak aman dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Dan 18% dari studi berkualitas tinggi, 18% yang kami temukan, yang sudah kami kumpulkan dalam 3 heading ini, yaitu implementing, yaitu menerapkan dan menegakkan hukum, mengatur atau demand dan mencegah perlakuan tersebut, dan membuat lingkungan yang aman. Bukti yang kami review mencakup berbagai studi terkait rencana dan kebijakan nasional. Studi tentang safe environment terkait dengan hotspot policing dan juga organisasi misalnya di sekolah dan di perumahan, kode perilaku dan standar nasional.
Jadi tidak ada ruang untuk meletakkan semua di dalam slide ini, dan presentasinya akan sedikit deskriptif. Tapi nanti Anda akan melihat atau mendengar lebih lanjut dari panelis kita tentang contoh-contoh penerapan beberapa karya ini, karena kami sudah menerapkan beberapanya. Jadi kita lihat secara spesifik tentang apa yang harus kita lakukan. Dari dasar pengetahuan penelitian, kita harus menangani kekerasan seksual, kita harus memasukkan dalam lingkungan nasional. Jadi dalam studi ada kesenjangan yang besar dan dalam hukum dan dalam penegakannya terkait regulasi online abuse dan pernikahan anak-anak dan juga kekerasan seksual terhadap anak laki. Tapi bagusnya ada guidance atau panduan tentang law-nya. 90% mempunyai hukum terkait kekerasan terhadap anak dan membuat framework itu lebih dari hanya teori saja. Karena hukum ini perlu ditegakkan dan diimplementasikan ditegakkan dan harus berlaku sampai ke level lokal untuk mengenyahkan penghalang seperti pelaporan yang buruk, kurangnya privasi dan keadilan yang ramah anak, kepenundaan di sistem, dan ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan. Tantangan seperti ini memang ada dan lebih banyak tindakan yang perlu dilakukan untuk menanganinya. Tapi berita baiknya, kami menemukan banyak contoh atau bukti dalam pekerjaan terkoordinasi untuk pengembangan kapasitas dan spesialisasi di level nasional dan masyarakat. Jadi ada potensi untuk meningkatkan korban mendapat keadilan di situ. Dan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Beberapa poin umum yang saya bisa jelaskan di fokus yang kami lakukan, kami mendapatkan 4 key point. Anda bisa lihat di literatur dan dalam pengetahuan, dalam prakteknya ada pergeseran dari intervensi tunggal ke respon terkombinasi untuk menciptakan lingkungan dan sekolah yang aman. Kita juga bisa melihat kemajuan dari bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik melalui global regional dan kolaborasi antar regional dan antar sektor, terutama terkait studi berkualitas tinggi dan review dari setting yang lebih rendah. Kita juga bisa melihat ada peningkatan penelitian terkait pencegahan utama yang menghentikan kekerasan seksual untuk terjadi. Dan terkait dengan ini, ada pertumbuhan penelitian terkait pencegahan dengan menggunakan hukum untuk mengatur agar orang tidak melakukan tindakan ini. Walau harus dibilang juga, belum ada riset yang menanyakan pelaku dan bagaimana menghentikan mereka. Jadi Rosia, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang kedua yang kita lihat membahas tentang respon service terkait kekerasan seksual yang memadai. 40% dari studi yang kami lakukan masuk dalam heading ini. Ini mencakup studi yang mengidentifikasi, melaporkan evaluasi, capacity building, dan pelatihan di berbagai sektor, dan organisasi termasuk hal-hal seperti mekanisme perlindungan anak berbasis komunitas. Ini juga mencakup mendukung atau membantu korban anak-anak dan dewasa melalui helpline. Dan partisipasi anak-anak.
Ada banyak kegiatan, terutama dalam konteks krisis kemanusiaan yang mengaitkan dengan anak-anak. Jadi mendukung keluarga itu memang menjadi bagian yang penting agar anak tetap aman. Dalam respons formal, ini mungkin menjadi satu hal yang harus dilakukan jika ada kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Atau mungkin layanannya dianggap tidak bisa diakses. Jadi respons layanan harus dikembangkan sesuai konteks dan yang masuk ke komunitas tersebut. Jadi ada 4 poin umum tentang temuan dalam peningkatan layanan. Kita tahu layanan akan lebih efektif jika pertama-tama berbasis bukti kebutuhan anak dan pengalaman anak. Jadi konsultasi dengan anak-anak dan kaum remaja bisa meningkatkan pemberian layanan yang melibatkan penyintas atau survivor. Ini merupakan area prioritas dalam area kekerasan terhadap anak ini. Pemetaan multisektoral terhadap korban juga bisa menjadi titik awal untuk mendapatkan perubahan. Poin kedua, bahwa layanan perlu sesuai dengan konteksnya. Jadi, layanan formal dibangun berdasarkan kekuatan dan kesenjangan yang masih ada, berdasarkan pendekatan yang dilakukan. Dan ini harus disesuaikan dengan konteks nasional. Poin ketiga, delivery pindah dari baru bergeser akan lebih baik jika kita mengetahui dampak terhadap para korban. Karena kita di sini lihat kemajuan dari berbagai studi dan ada penelitian gabungan dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan terhadap anak. Terutama jika kita melihat trauma dan informed care. Poin terakhir yang berhubungan dengan ini adalah bantuan harus bisa diakses dan cocok dengan kebutuhan anak lelaki dan perempuan semua umur. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya ingin membuat satu poin tentang COVID-19. Kita tahu ini memberi dampak buruk bagi kehidupan semua orang dan telah menciptakan risiko yang lebih tinggi tentang kekerasan terhadap anak. Tapi ini juga peluang untuk mencari inovasi. Karena kita lihat orang telah mendapatkan inovasi karena sudah ada dalam pandemi ini. Dan terkait pemberian layanan, ini sesuatu yang kita bisa catat. Kita bisa lihat contoh bagaimana orang melakukan pekerjaan outreach, membuat sumber daya online, dan juga mengembangkan metode perekaman dan berbagi rekaman online terkait dengan pekerjaan dengan polisi maksudnya. Jadi, ini area yang terbesar, yang ketiga, yang kita lihat di review, masuk ke dalam 48% masuk dalam heading ini, dan 48% dari studi yang kami lihat ada dalam area ini. Dan ini mencakup pencegahan untuk mengurangi risiko dan menangani pendorong struktural dan meningkatkan faktor pelindung yang berhubungan dengan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak. Mengubah norma sosial dan perilaku, terutama norma yang mendukung kekerasan seksual berbasis gender. Dan juga mendukung orang tua dan pengasuh agar anak mereka tetap aman. Jadi semuanya sudah melihat literatur ini, tahu ada banyak riset terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak-anak dengan mengajarkan anak-anak tentang keamanan tubuh dan mencegah pengorbanan partner intim
Dan beberapa temuan ini sudah sangat menjanjikan dan maksudnya ini sedang coba diluncurkan di berbagai bagian di dunia. Ada overlap risiko dan faktor perlindungan antara gender-based violence dan child sexual abuse. Jadi memang masuk akal jika program berbasis komunitas dan sekolah ini sekarang memperluas. Jadi mencakup secara lebih menyeluruh. Yang menyatukan juga tentang perlindungan, penyiksaan di dalam keluarga, intimate partner violence, dan juga online abuse. Ini menjadi suatu pendekatan yang menyeluruh. Jadi pesan umum yang kita bisa dapatkan dalam area penelitian ini adalah program yang berkualitas bagus dan sesuai usia, bukan hanya memperluas pengetahuan, tapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk menargetkan perilaku. Program di sekolah berfungsi paling bagus dalam pendekatan homeschooling yang melibatkan semua staf sekolah dan keluarga atau orang tua. Dengan tautan yang bagus ke layanan di masyarakat, kita bisa mendapatkan data spesifik terkait program berbasis sekolah ini, terkait kekerasan seksual terhadap anak, dan juga menyadari bahwa dalam waktu singkat, pelaporan korban saja akan menjadi meningkat. Ini sama seperti dukungan orang tua, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa dukungan orang tua itu efektif untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Dan beberapa faktor risiko untuk kekerasan seksual terhadap anak ini sudah jadi ini juga bisa membantu mengurangi kejadian kekerasan seksual terhadap anak. Tapi kami perlu lebih banyak data tentang parenting dan cara mereka mencegah berbagai kekerasan terhadap anak. Karena masih kurang datanya. Kita lanjutkan ke slide saya yang terakhir. Program perubahan sosial dan perilaku akan berfungsi paling bagus jika ada pendekatan komprehensif yang menangani risiko di seluruh level, melihat dari level anak-anak, pengasuh di keluarga, dan juga masyarakat. Riset terkait norma sosial yang mendukung sexual abuse dan exploitation dalam berbagai konteks mulai berkembang, dan upaya untuk mengubah yang paling menjanjikan yang kami temukan dalam perubahan perilaku sosial datang dari program yang menggabungkan pemberdayaan ekonomi dan gender dengan akses ke pengembangan keterampilan dan perubahan perilaku melalui pendidikan. Ada banyak tantangan yang masih kita temui untuk mengakhiri kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang melibatkan keselamatan berbagai anak-anak terutama yang rentan, dan masih banyak kesenjangan dan pengetahuan untuk melindungi anak-anak, misalnya anak-anak dengan disabilitas, anak-anak dalam grup yang dipersekusi, mereka yang dipisahkan dari keluarga, dan mereka yang masih tinggal dalam rumah di mana mereka mengalami kekerasan seksual. Tapi saya harap dengan bekerja sama kita bisa makin maju lagi dan mengerjakan upaya untuk berubah ini, dan kita bisa memaafkan semua yang kita tahu dan saling mendukung untuk mencegah kekerasan seksual di masa depan. Jadi saya akan berhenti di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Profesor. Senang sekali kami bisa mendengarkan lagi dari Anda, karena Anda membawa pengalaman praktis dari lapangan dalam menggabungkan dengan akademik ini. Lalu kita akan kembali ke panelis. Saya senang sekali mempunyai 5 panelis hebat hari ini, campuran dari global expert tentang kekerasan terhadap anak-anak,
global advocate, perwakilan pemerintah. Jadi tanpa pemerintah kita tidak bisa maju. Yang akan memimpin implementasi program. Izinkan saya untuk memulai memperkenalkan panelis kita hari ini. Daniel Ligero. Daniel adalah Executive Director Together for Girls. Sebelum dia bergabung dengan Together for Girls, dia menjadi Vice President of Girls and Women Strategy di UN Foundation. Dia bekerja selama 5 tahun di US Department of State, di mana dia memimpin integrasi gender issue ke dalam kebijakan luar negeri dan investasi dalam bidang kesehatan global. Dr. Liger juga bekerja di UNICEF dan memegang jabatan di World Bank dan US Senate. Beliau telah bekerja langsung dengan penyintas kekerasan seksual dalam berbagai setting dan mendapatkan gelar doktoralnya dalam counseling psikologi dari University of Maryland College Park. Lalu saya lanjutkan dengan Bernadette Madrid. Bernadette adalah Head of Child Protection Unit dari Rumah Sakit Umum Filipina dan Clinical Associate Professor of Pediatrics of University of Philippines, Manila. Beliau juga Executive Director dari Jaringan Perlindungan Anak, suatu NGO yang mendukung pelatihan profesional perlindung anak dan pengembangan Women and Child Protection Units di Filipina. Penelitiannya mencakup pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan anak, perlindungan anak, dan parenting. Beliau adalah anggota dari beberapa komite pemerintah terkait kesehatan, kesejahteraan sosial, penegakan hukum, dan judiciary, dan sering diundang untuk menjadi pembicara untuk Senate hearing dan congressional hearing yang terkait hukum yang mempengaruhi wanita dan anak-anak. Beliau ada penerima award nasional, ada beberapa yang termasuk diantaranya adalah Outstanding Women in National Service Award for Child Protection. Di mana dia bertanggung jawab terhadap riset dan proyek termasuk analisis makroekonomi, pembangunan indeks, mengkuantifikasi variabel kualitatif, analisis kebijakan, dan strategi untuk investasi dan pertumbuhan. Termasuk Nuclear Trade Initiative, Nuclear Security Index, Global Security Index, dan No Selling Initiative. Anda akan mendengarkan dari dia menggunakan kemampuan itu dalam kekerasan seksual. Ian Drennan adalah Direktur Eksekutif We Protect Global Alliance. Sebelumnya, ia memimpin UK Home Office tanggapan internasional terhadap kekerasan seksual terhadap anak. We Protect Global Alliance meluncurkan Global Threat Assessment melalui pendanaan Commonwealth, mendalami kolaborasi terkait pelecehan seksual anak di Uni Afrika. Sebelumnya ia bekerja di Keamanan Nasional, di layanan sipil dan diplomatik Inggris. Lalu yang selanjutnya, Mauricio Cunha, saya harap namanya benar ini. Mauricio adalah National Sekretaris untuk hak anak-anak dan remaja di Kementerian Brazil, Wanita, Keluarga, dan Hak Asasi Manusia. Panelis semua, Anda bisa melihat gambarnya di slide. Saya akan melanjutkan kepada Daniel Ligero. Maaf, itu tadi salah satu penerjemah. Daniela, bagaimana kita menggunakan data untuk menilai besarnya masalah dan identifikasi solusi? Mohon maaf, untuk penerjemah Spanyol bisa pindah, di-mute-kan untuk pindah ke bagian lainnya. Oke, terima kasih. Oke, saya akan pindah. Terima kasih Cornelius.
Sangat senang sekali bisa ada di sini hari ini. Saya ingin mulai dengan terima kasih mengakui semua mitra yang ada di sini. Pekerjaan ini tidak mungkin jika kita tidak bekerja bersama. Tidak mungkin satu sektor bisa memecahkan masalah yang besar ini. Jadi sangat menyenangkan sekali semua orang ada di sini. Dan semua orang sebagai audiens. Selamat kepada para mitra. Adriana, penerjemah Spanyol, kami bisa mendengarnya. Tolong bisa matikan suara Anda. Anda belum mute, suaranya masih terdengar. Anda masih mute. Saya tidak mute. Tunggu sebentar. Kayaknya dia udah mute ya. Beginilah dengan keadaan Zoom secara online, inilah keadaannya. Semua orang harus memiliki akses kepada bahasa ini. Mungkin aku tidak tahu harus seperti apa. Kita coba pecahkan masalah ini. Rosia bisa bantu ini? Tunggu sebentar ya. Ya, beginilah dunia Zoom ya. Sepertinya sudah di mute. Silahkan lanjutkan. Ya, ayo kita coba lagi ya. Aduh. Apa yang akan lakukan? Cik? Saya akan kurangi volume saya supaya saya tidak terganggu. Dan jadi Cornelius, selamat terhadap Anda, UNICEF dan semua partner untuk evidence review ini dan juga memprioritaskan pelecehan dan eksploitasi seksual anak. Ini isu yang sangat kita pedulikan di Together for Girls, dan saya senang Anda membahas data. Seperti pengalaman kita di Together for Girls dan juga di pemerintah yang bekerja dalam sistem PBB, sangat jelas saat ada tantangan berat, pengambil keputusan harus mengadakan pertemuan, mereka harus mengetahui masalah, berapa besar masalahnya. B, mereka harus tahu cara memecahkannya jika ada masalah. C, perlu ada tekanan politik agar mereka bertindak. Itulah satu-satunya keadaan saat ada perubahan besar yang kita bisa lihat dalam berbagai sektor lain di dunia. Dengan menggunakan data itu sangat penting untuk menunjukkan seberapa besar masalahnya dan juga solusinya. Di Together for Girls, kita sudah bekerja selama 1 dekade dengan CDC dan pemerintah untuk menunjukkan bahwa pada tingkat nasional, pada tingkat populasi, besarnya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Saya tidak bisa membahas angkanya, Anda sudah menyorotnya Cornelius, tapi ini menurut saya salah satu pandemik yang silent, yang tidak kekerasan seksual, eksploitasi dan pelecehan, sangat silent, kerahasiaan, dan kita melihat bahwa data dari 10% dari semua anak di seluruh dunia menunjukkan bahwa ini ada data yang menunjukkan bahwa ada masalah, dan data yang menunjukkan adanya solusi. Lauren, selamat. Rekan saya juga yang sudah merangkum bukti secara baik dan juga membangun
pekerjaan kita yang sudah kami lakukan 2019 yang untuk meninjau bukti kekerasan terhadap anak. Riset ini sudah membawanya ke tingkat selanjutnya bahwa untuk menunjukkan bahwa perubahan itu memungkinkan, bahwa ada solusi, dan kita memiliki data untuk backingnya. Jadi itu hal kedua yang kita perlu temukan terkait solusi dan tanggapan yang diperlukan. Jika kita sudah tahu ukuran masalahnya, yang selanjutnya kita harus bekerja bersama untuk memberikan tekanan politik terhadap pemimpin, pengambil keputusan, dan lainnya untuk benar-benar menghentikan pandemik bisu ini dan mengharuskan mereka mengambil tindakan kuat dengan bukti ini. Dan juga kita harus fokus pada prevensi, pencegahan, penyembuhan. Terima kasih Cornelius dan pekerjaan yang Anda lakukan. Terima kasih Daniel ya. Solusi praktis tersebut. Kita lanjutkan ke Bernadette. Bernadette, bisa sebutkan bagaimana unit perlindungan wanita dan anak mengkoordinasikan layangan untuk menanggapi kekerasan berbasis gender dan kekerasan anak. Terima kasih Cornelius. Dan halo kepada panel dan peserta semua di sini. Dan selamat Loren. Dan semoga semua orang membaca pekerjaan Loren. Dan saya senang ini tersedia secara online. Perlindungan di Filipina ini berbasis rumah sakit dan sangat friendly terhadap gender, yang kita memiliki banyak dokter, pekerja sosial, polisi, dan ahli mental yang bekerja secara bersama untuk menyediakan perawatan komprehensif untuk wanita dan anak. Tujuan kita adalah memiliki satu unit UCPU di setiap provinsi di Filipina, tapi kita ada di 57 tempat. Dan saya harap akan ada 81, tapi tujuan terakhirnya adalah kita ingin semua wanita dan anak yang di-abuse mendapatkan akses spesialis ini dalam 2 jam. Dan saya rasa karena pandemik, kita bisa mencapai ini dengan lebih cepat dari sebelum pandemik. Karena ini bisa menunjukkan adanya inti ya dari setiap masalah. Kita bisa merasa bisa mencapai lebih banyak orang yang lebih jauh, lebih mendalam di waktu yang akan dekat. Kita melihat 15.000 kasus baru setiap tahun, kasus individu, kebanyakan besar pelecehan seksual terhadap perempuan dan remaja, dan ini sudah mengurang menjadi 10% dari angka yang biasanya. Tapi ini bukan karena peningkatan kejadian, tapi ini mungkin karena korban-korban tidak bisa mendapatkan perawatan karena lockdown. Tapi semua ini masih terjadi. Anak-anak di Filipina masih di lockdown. Tapi mereka bisa terlockdown sesama dengan pelakunya. Jadi anak-anak itu bingung bagaimana kita bisa mencapainya. Dan kita harus meraih mereka, bertemu mereka, dan menggunakan barang guys, yaitu unit politik yang paling kecil di komunitas, melatih mereka dan memberikan mereka perlengkapan agar layanan kita melalui telemedicine bisa diberikan dengan perandasnya, di mana anak-anak tersebut, di mana pasien tersebut berada. Kita baru mulai ini semua, tapi kita melihat kemajuan. Pandemik ini
sudah menambah stres. Selain pelecehan, kita setiap hari melihat banyak yang ingin bunuh dari yang sebelumnya. Dan mereka membutuhkan perawatan. Dengan telemedicine, kita perlu kelanjutannya lebih baik. Kita memiliki harapan tinggi capaian program kita dengan yang kita miliki bisa diekspansi dalam saat ini secara fisik dan telemedicine. Saya berhenti di sini supaya kita bisa melanjutkan ke bagian tanya jawab. Terima kasih Cornelius. Terima kasih Bernadette. Anda bisa lihat melalui diskusi ini kita berbicara tentang bukti, kita berbicara tentang riset, kita juga membahas praktikalitas terhadap negara seperti di Filipina, dan kita ada praktisi di sini. Kita lanjutkan ke Katrina di Economist Intelligence Unit. Berdasarkan Economist Intelligence Unit, out of the shadow report, kalau Anda tidak memiliki laporan ini, kita bisa memberikan tautannya di kotak obrolan. Bagaimana penilaian Anda terkait bagaimana pemerintah menangani pelecehan seksual terhadap anak? Terima kasih Cornelius. Senang sekali bisa berada di sini dengan semua mitra untuk acara ini. Bagi kalian yang tidak familiar dengan Economist Intelligence Unit, kami adalah peneliti dan analisis dengan ekonomi di Economist. Ini adalah majalah Economist. Tim saya melakukan riset kebijakan seperti Cornelia sebutkan. Saya akan berbicara tentang out of the shadow report yang sudah didukung oleh kalian semua dan komunitas Anda terkait benchmarking tanggapan negara terkait pelecehan seksual anak. Saya hari ini akan fokus pada tanggapan pemerintah, khususnya menyoroti area yang kekuatan dan juga tekanan seperti sebutnya Loren sebutkan dan kolega-kolega lainnya sudah membahas ini. Indeks menunjukkan hukum yang ada di setiap negara dan kapasitas untuk menegakkan hukum-hukum ini. Dan di setiap negara ada framework yang kuat tapi tidak memiliki kekuatan penegakan. Angka di 60 negaranya juga kita dapatkan. Artinya, dalam banyak hal, kejadian pelecehan anak, walaupun banyak yang tidak ditangani, hukum untuk melindungi anak sangat dikembangkan dengan baik di secara global. Hingga 60 negara itu menunjukkan tidak memperbolehkan pelecehan terhadap anak. Tapi banyak celah yang kita lihat di undang-undang ini, termasuk persentuhan tidak senonoh, konsistensi pada tingkat negara atau provinsi dan nasional, hukum pernikahan anak dan perlindungan anak laki-laki terhadap pelecehan seksual. Banyak framework hukum yang ditetapkan di seluruh negara. Walaupun dengan ada framework ini, menangani kekerasan hanya mungkin dengan sumber daya yang cukup. Kita menemukan sedikit
celah yang ada dalam sistem. Seperti Dania sebutkan, pengumpulan data di dalam masalah ini sangat penting untuk mengambil keputusan strategis. Dan hampir di semua negara ada celah. Kedua, seperti yang Bernard disebutkan sebelumnya, pencegahan dan perawatan bagi anak yang berisiko atau sudah mengalami pelecehan anak, seperti dukungan medis, perawatan tempat tinggal darurat, dan bantuan hukum, dan bahan-bahan bagi pekerja depan, tempat pekerja kesehatan, guru dan sebagainya, itu banyak sekali celah di situ, ada banyak gap. Kita juga menemukan banyak agensi pemerintah yang perlu tetap dibangun, seperti yang sebutkan Loren sebelumnya juga. Tidak banyak tekanan pada program yang mendukung vendor yang menyediakan pencegahan dan rehabilitasi. Dan dengan masalah ini, penggunaan internet sangat penting karena penegak hukum dan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk menangani semua ini. Jadi kita fokus pada pembangunan indeks kedua untuk menunjukkan indeks ini bisa sebagai alat advokasi untuk membangun strategi pencegahan dan juga respons. Jadi terima kasih Cornelius. Terima kasih Catherine. Kita memang terus mengembangkan. Jadi terima kasih Catherine dari Economist Intelligence Unit. Beliau sudah menunjukkan berbagai bukti dan terkait dengan kemampuan dalam pemerintah dan gap di berbagai negara. Sehingga bahwa laporannya keluar, ini cukup menjadi terobosan yang cukup menimbulkan kehebohan di sektor. Tapi ini bagus, kadang-kadang memang bagus kita harus mengguncang pohonnya. Terima kasih Catherine. Lalu kita lanjut ke Ian. Ian, bagaimana We Protect menangani eksploitasi seksual anak online? Berdasarkan presentasi Profesor Redford tadi disebutkan juga. Silakan Ian. Terima kasih banyak Cornelius. Dan terima kasih kepada Profesor. Terima kasih atas pengantarnya. Dan laporan sangat bagus dan saya senang karena ada pemahaman tentang intervensi apa yang berjalan baik. Jadi perkenalan terkait dari Global Alliance, kami adalah pergerakan global yang menyatukan orang-orang dengan pengalaman, pengetahuan, dan pengaruh untuk melakukan atau meningkatkan respons global terkait kekerasan seksual anak online. Jadi ada 98 negara yang menjadi anggota bersama dengan 44 sektor swasta, perusahaan, 43 CSO, dan 9 institusi internasional. Jadi ini adalah keanggotaan pertama, adalah kunci kemampuan kita untuk membawa perubahan yang nyata, yang membawa menjadi semacam koalisi anggota-anggota dari berbagai sektor dan wilayah geografis. Dan saya bahas dua prinsip utama. Yang pertama adalah online child sexual abuse adalah masalah global dan perlu solusi global. Dan yang kedua, tidak ada satupun entitas yang menangani masalah ini sendiri. Tidak peduli berapa kaya atau hebatnya mereka tidak bisa menanganinya sendiri. Ini adalah suatu kejahatan yang bersifat canggih, aktornya canggih, yang dapat berpindah-pindah antara berbagai wilayah geografis dan batas wilayah. Jadi memang kita memerlukan suatu kecanggihan juga dalam respons kita. Di Protect Alliance,
We Protect Alliance ingin memberikan visi di mana anak-anak bisa mengakses internet dengan aman melalui 4 tujuan utama. Jadi kolaborasi, mendorong kolaborasi antar berbagai anggotanya, berbagi praktek dan pengetahuan, dan menyambungkan semua pekerjaan bagus yang sudah terjadi di seluruh dunia, dan UNICEF berperan penting dalam melakukan hal itu. Dan dari situ kita mengembangkan pengetahuan, baik terkait pemahaman ancamannya. Jadi kita melakukan penilaian ancaman global tahun ini yang akan dilakukan juga oleh PA Consulting, dan juga framework response. Selain itu juga untuk meningkatkan suara korban dan penyintas yang mendorong respons advokasi yang efektif. Saya berikan quote atau kutipan dari penulis hebat yang sebenarnya membahas climate change. Yang saya bahas sekarang adalah saat manusia memberikan perubahan besar, mereka perlu sesuatu yang mereka takutkan. Jadi kita harus pahami dulu ancaman dari masalah tersebut. Seperti pandemi ini, ada sesuatu yang mungkin harus juga disukai. Kita harus pahami apa jalur mana yang bisa membawa kita ke solusi, di mana anak-anak bisa menikmati masa kanak-kanak mereka, dan mereka bisa masuk ke internet dan mengambil semua manfaat dari dunia digital tanpa takut eksploitasi dan kekerasan. Dan itulah keseimbangan yang ingin kita capai. Kita harus juga melihat juga menyoroti pathway atau jalur yang harus kita tuju. Terima kasih Ian. Saya sudah bekerja dalam perlindungan anak sama beberapa dekade. Ini adalah area pertumbuhan terbesar yang saya lihat. Seperti Ian bilang, kita tahu ancamannya dan kita juga harus membuat solusinya. Terima kasih Ian. Untuk sektor perlindungan anak memang dibutuhkan. Dan sekarang kita ke pembicara terakhir, Mauricio. Mauricio, silakan. Terima kasih Cornelius. Senang sekali saya bisa berpartisipasi dengan Vincent dan mitra lain. Saya senang sekali bisa mewakili Brasil untuk mendiskusikan topik yang sangat kami peduli. Saya yakin dalam rapat ini kita akan bisa bertukar pengalaman dan pengetahuan untuk perlindungan anak dan anak remaja. Kekerasan adalah salah satu tantangan di masyarakat modern. Tantangan yang berlaku saat agresi, abuse, dan eksploitasi seksual mempengaruhi anak-anak dan remaja. Konsekuensi fisik dan psikologis sangat besar dalam hal ini, di mana korban terjadi pada anak-anak yang sedang berkembang. Sekretariat Nasional untuk Hak Anak dan Remaja mempunyai misi untuk mempromosikan dan koordinasikan sejumlah tindakan karena ada bertambahnya populasi anak dan kaum remaja. Jadi kami ingin mempromosikan dan melindungi dan menjaga hak anak terhadap semua bentuk kekerasan terhadap anak. Dan kami sangat concern karena di Brasil 55% atas kekerasan dilaporkan di channel terkait dengan pelanggaran atas hak anak atau kekerasan terhadap anak. Jadi, Brasil mulai memprioritaskan perluasan dan penegakan ulang berbagai channel untuk penanganan kekerasan terhadap anak. Kementerian Perlindungan Anak dan Wanita mulai melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan pelayanan. Contohnya, perubahan terhadap call center, jadi mengurangi waktu tunggu dari 50 menit hingga kurang dari 1 menit. Dan sekarang, kami bisa memberikan bantuan secara langsung melalui website nasional kami, melalui aplikasi Human Rights, dan melalui Telegram dan WhatsApp. Dan juga kami bisa sebut bahwa ada perjanjian
penandatanganan penandatangan perjanjian dengan kementerian agar bisa mengakses komplain langsung dalam sistem yang sama. Dan segera nanti dengan kemitraan dengan UNICEF, kami akan meluncurkan Kit and Change dari Human Rights Brazil application dengan tujuan memberikan komunikasi yang interaktif sehingga ada pelanggaran hak yang terjadi, anak-anak dan anak remaja bisa minta bantuan sendiri. Dan penting juga untuk menyoroti bahwa Brasil sudah menugaskan Sectoral Commission untuk menangani kekerasan terhadap anak. Komisi ini terdiri dari beberapa anggota dari beberapa kementerian dengan tujuan untuk membuat proposal untuk tindakan, kebijakan, program, dan proyek yang berhubungan dengan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Kami juga menciptakan observatori untuk pencegahan dan perlindungan anak-anak dan kaum remaja terhadap kejahatan siber. Platform yang dimana kami mengintegrasikan pengetahuan dan informasi dari berbagai institusi nasional dan internasional dengan tujuan untuk mengembangkan kolaborasi atau strategi kolaborasi untuk pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak online. Terkait penegakan hukum, Departemen Hukum mengordinasikan operasi untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak online. Kini ada 7 operasi yang disebut Light for Children sudah melakukan atau sudah dilaksanakan di negara dan melibatkan partisipasi dari polisi dari berbagai negara bagian dan juga kolaborasi teknis dengan negara lain. Operasi ini menghasilkan lebih dari 700 orang yang terlibat dalam kejahatan siber terhadap anak-anak yang ditahan. Dan yang terakhir, Brasil yang dinakil oleh National Secretariat for the Rights of Children and Adolescents belum lama ini bergabung dengan We Protect Global Alliance dan Brasil akan menjadi host Global Summit berikutnya yang akan dilakukan 2021. Jadi senang sekali kami akan menyambut Anda tahun depan, dari 2022. Highlight yang saya berhasil sebutkan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah kami untuk mendorong perlindungan terhadap anak-anak dan anak muda. Dengan bantuan dari para mitra kami terus berkomitmen untuk tidak akan meninggalkan siapapun. Terima kasih, Mauricio. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman praktis bagaimana pemerintah merespon isu ini. Karena waktu, mari saya respon sendiri kepada Mauricio. Jadi kita bisa mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Daniela. Mauricio, silakan. Kita punya beberapa pertanyaan. Saya akan mulai membacakan pertanyaan untuk Daniela dan yang lain untuk Catherine. Daniela, bagaimana masyarakat sipil, organisasi internasional, dan pemerintah bekerja sama untuk mencapai hasil? Dan apakah ada contoh-contoh yang bagus yang Anda bisa ceritakan? Ini salah satu pertanyaan untuk Daniela dan untuk Catherine. Apa keuntungan mempunyai indeks seperti itu dan apakah ada contoh bagus yang bisa Anda ceritakan tentang bagaimana indeks telah digunakan untuk advokasi? Tentu saja, terima kasih Rocio. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya rasa sudah disebutkan sejak awal, untuk menangani suatu masalah sebesar ini, kita harus memanfaatkan tindakan kolektif dan kemitraan kolektif. Kita tahu dari Global Partnership to End Violence Against Children bersama juga dengan Girls for Partnership, We Protect juga sebagai mitra. Dan di sini kita mendengar dari berbagai orang yang bekerja dalam kemitraan. Dan saya rasa faktanya kita harus menemukan mekanisme yang lebih baik untuk masyarakat sipil dan juga pemerintah dan sektor swasta untuk berkoordinasi dan juga memahami berbagai aktor punya peran yang berbeda-beda. Dan saya rasa dari CSO, kita sudah banyak membahas, dan saya senang Lauren menyebut juga dan Ian juga menyebut tentang pentingnya tekanan politik untuk memecahkan kesunyian, jadi kita bisa mendengar suara dari para korban sebagai penyintas dari child sexual abuse.
saya sendiri, saya tahu ada kekuatan yang besar saat orang berani maju dan menceritakan kisah mereka dan mendorong aksi politik dan bekerja sama dengan pihak lain. Saya rasa ini adalah peran yang sangat penting untuk masyarakat sipil untuk terus mempertahankan tekanan politik itu. Pemerintah mungkin pejabatnya ganti-ganti, tapi civil society selalu ada untuk meminta tindakan yang tegas. Dan saya rasa sekarang waktunya kita menciptakan mekanisme yang lebih baik untuk mendukung gerakan yang semakin banyak untuk mendukung ini, untuk membantu kita mencapai level berikutnya. Dan saya bisa bilang Howard tentang funding, seperti yang dia bilang, 60 miliar itu bagus, atau 60 juta itu bagus. Tapi ini sangat tidak cukup tentang terkait dengan apa yang dibutuhkan. Kita perlu mendapatkan lebih banyak sumber daya yang khusus untuk mendapatkan solusi yang Anda sebutkan. Jadi kita harus bekerja sama dalam tekanan politik. Terima kasih. Katrina, silakan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Daniel karena dia sudah membuka jalannya tentang apa yang saya akan katakan. Ada begitu banyak pekerjaan yang dilakukan secara global terkait isu ini, tapi banyak pekerjaan itu dilakukan secara terpisah-pisah atau dalam silo. Dan indeks menyatukan beberapa silo itu, Bu, untuk menggabungkan informasi dan bukti menjadi ke satu tempat. Dan mudah-mudahan bisa mulai membuka jalan untuk semua orang untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi apa yang kita bisa lakukan bersama ke depannya dan mengadvokasi atau mendapatkan perubahan yang kita perlukan. Dan saya berikan contoh tentang di mana kita sudah melihat kemajuan dan perubahan berdasarkan pekerjaan yang kami lakukan untuk membantu mengimplementasikan temuan indeks, Oak Foundation, dan Ignite Collectory dan Advocacy Fund. Yang kita lihat, banyak organisasi ini yang menjadi bagian dari Advocacy Fund ini telah bekerja untuk menangani eksploitasi dan kekerasan seksual anak di organisasi agama, terutama mencari keadilan untuk para korbannya. Dan kita sudah ini terjadi di negara berkembang, di negara-negara di hampir semua wilayah atau dan di berbagai agama. Dan terlihat ada kesuksesan karena kami punya indikator terkait kekerasan dalam organisasi agama. Dan saya menjadi penuh harapan bahwa ada banyak ruang lingkup yang bisa kita gunakan untuk maju bersama-sama. Terima kasih Daniel dan Catherine. Saya rasa kita sekarang akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini untuk Lauren dan Bernie. Rocio, silakan. Ya, kita punya beberapa pertanyaan untuk mereka. Untuk Lauren, bekerja dengan pelaku adalah area yang disebutkan dalam review sebagai pekerjaan yang kurang belum banyak dilakukan. Apa yang bisa dilakukan lebih banyak oleh pemerintah dengan sumber daya yang lebih rendah? Apakah kita harus memperkuat hukumnya? Dan pertanyaan untuk Bernie, apakah tim multidisipliner khusus atau one stop shop dapat terjangkau atau affordable untuk negara berkembang? Baik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya senang sekali mendengarkan diskusi ini dari berbagai kontributor. Dan untuk menjawab pertanyaan terkait menegakkan hukum terhadap pelaku, ada debat panjang tentang apakah kita hukum bisa membuat jera para penjahat ini. Yang kita tahu tidak ada mereka pikir mereka tidak akan tertangkap. Saya rasa itu lebih bagus untuk ditangani. Sebagai seseorang yang akan membahas tentang hal ini, saya rasa saya tidak mengadvokasi kita harus lakukan lebih banyak kekerasan untuk menangani kekerasan. Jadi kita harus meningkatkan kepastian hukum bahwa orang akan ditangkap. Dan juga kita harus bisa menggunakan hukum untuk mencegah, untuk mematikan oksigen atau menghentikan oksigen untuk yang membakar pemerintahan. Ada contoh
dalam evidence review, beberapa pekerjaan ini telah dilakukan. Kita harus mengembangkan berdasarkan contoh-contoh ini. Saya berikan satu contoh tentang bagaimana ini bisa dilakukan. Di ini disebutkan bahwa ada organisasi seperti We Protect Global Alliance yang sudah bekerja keras dengan mitra-mitra lain terkait dengan mengatur lingkungan online terkait kekerasan terhadap anak online. Ada berbagai teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Ini seperti permainan tikus dan kucing, tapi ini terus dilakukan. Dan juga ada juga pengembangan untuk kemampuan polisi. Ada pekerjaan komprehensif yang dilakukan saat ini yang didanai oleh End Violence Disrupting Harm Project yang melihat tentang apa yang bisa dilakukan terkait online abuse dan juga melihat penegakan hukum dan pengalaman anak-anak. Dan kita bisa manfaatkan berbagai contoh ini. Dan kita juga bisa manfaatkan berbagai penelitian seperti situational prevention dan juga keamanan organisasi. Jadi hal-hal yang membuat pelaku menjadi lebih sulit untuk mendekati anak-anak secara yang tanpa pengawasan. Dan banyak pesan dari review nasional yang bisa kita manfaatkan juga. Area lain yang saya rasa kita bisa gunakan atau pelajari adalah ada semakin banyak literatur maaf, suara pembicara kurang terdengar. Jadi semua hal apa yang mendorong kejadian ini, misalnya apakah ada manfaat hasil finansial yang mereka dapatkan dan lain-lain. Dan kita bisa memanfaatkan beberapa hal ini untuk mengetahui oh ini adalah normanya dan area ini apa yang harus kita lakukan dalam area ini untuk menghentikan masalah ini dan kita harus bekerja sama dengan komunitas orang tua. Maaf, suara beliau tidak terlalu terdengar. Baik, terima kasih. Terima kasih, Lorraine. Bernie, silakan. Saya sangat setuju dengan apa yang Lorraine katakan, karena sebelumnya beberapa tahun lalu, Filipina memberikan hukuman mati untuk incest, dan kami melakukan riset terkait itu, dan kami mendukung moratorium terkait hukuman mati ini, dan efeknya terhadap anak-anak korban incest. Kembali ke pertanyaan dari Rosio, terima kasih atas pertanyaan tersebut, Rosio. Apakah unit perlindungan anak dan wanita apakah di one stop shop, apakah terjangkau untuk negara berkembang? Dan jawaban singkatnya adalah iya. Jadi kami punya beberapa level unit perlindungan wanita dan anak-anak kami, ini tergantung dari sumber daya dan konteks di area tersebut, dan tergantung pada sumber daya apakah bisa level 1, level 2, atau level 3. Dan saat ini kami sedang memfinalisasi Costed Implementation Plan untuk perlindungan wanita dan anak di Kementerian Kesehatan. Jadi dalam Kementerian Kesehatan dan UNICEF menjadi mitra dalam rencana ini sudah hampir final. Dan kami mengusulkan anggaran sebesar $2 juta per tahun untuk 5 tahun ke depan untuk mencapai tujuan kami. Jadi salah satu tujuan adalah agar perlindungan anak dan wanita agar ada di semua provinsi di Filipina. Dan saya rasa Department of Health atau Kementerian Kesehatan berpikir bahwa ini dapat dicapai. Tentu saja saat kita membahas tentang rencana implementasi dan biaya, ini adalah pemerintah yang harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil
agar ini bisa direncanakan. Dan ada NGO yang dari NGO lokal dan internasional dan juga donor perusahaan dan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, mereka semua bekerja sama untuk memastikan bahwa unit perlindungan wanita dan anak-anak ini bisa berkelanjutan. Tapi saya bisa bilang ya, ini memang benar-benar bisa dilakukan dan rencananya sudah ada. Jadi terima kasih. Terima kasih Bernie, Rochelle. Untuk dua jawaban pertanyaan terakhir, kita minta Rochelle untuk singkat saja karena kita hanya punya 3 menit. Jadi ada pertanyaan untuk Ian. Bisa jelaskan lebih lanjut tentang sektor swasta dan peran sektor swasta dan perusahaan teknologi dalam pencegahan dan respons. Lalu apa yang telah dilakukan saat ini untuk meminta pertanggungjawaban dari situs online dan sosial terkait dengan materi yang mereka pasang di situs mereka. Dan untuk Mauricio, apa yang Anda lihat sebagai risiko online terbesar untuk anak-anak dan kaum remaja di Brasil? Dan apa yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah Brasil terkait anak-anak yang online dan risiko perlindungan di negara Anda? Dan ini sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa bukan hanya sektor teknologi. Jadi kita melihat Scotiabank di Kanada yang memiliki peran penting dalam mendisrupsi live stream pelecehan melalui serangan terhadap pembayaran untuk aktivitas tersebut. Moderate National Response menetapkan sasaran yang jelas bagi industri. Pencegahan lebih penting dibanding menyesuaikan perlindungan setelah kejadian. Jadi mendukung safety by design. Safety in Australia, di Australia juga menurunkan. Jadi secara bisnis ini harus masuk akal. Roblox saat IPO publik menunjukkan bahwa abuse ini mengancam perusahaan mereka, dan semua yang menggunakan layanan itu juga harus berpikir seperti itu. Secara global semua memiliki peran. Pemerintah memiliki peran menetapkan undang-undang. Kita ada sebagai aliansi untuk membuat forum dan menggabungkan semua konstituen itu untuk membahas solusi. Ada tindakan sukarela dari pemerintah, dari perusahaan, tapi pemerintah juga memiliki peran yang penting. Jadi semua memiliki peran yang penting, bukan hanya satu. Terima kasih, Rocio. Di Brazil, hubungan antara anak dan remaja dengan internet berbasis koneksi mudah dan mobilitas. Banyak menggunakan ponsel. Jadi ini bagus di sisi lain, satu sisi, tapi bisa sangat buruk di sisi lain. Riset terbaru yang terkait anak usia 9 sampai 17 hingga 90% pengguna internet. Dan mereka menggunakan ponsel. 83% dari populasi yang diinvestigasi sudah menonton video, film, atau seri online dibanding pekerjaan sekolah. Jadi, kita mengajarkan mereka menggunakan atau membantu keluarga dengan kapasitas perlindungan dalam hal ini. Ada risiko adalah grooming, sextortion, human trafficking melalui instrumen digital seperti chat dan email. Anak dan remaja
bisa dieksploitasi dalam berbagai jenis. Kita mempromosikan kampanye nasional untuk membantu keluarga dalam hal ini. Terima kasih Ian dan Mauricio. Sangat singkat ya, kolega semuanya. Ini kita akan menuju penutupan. Silakan Dr. Najat untuk melakukan penutupan. Terima kasih Cornelius. Salam dari New York kepada kalian semua. Saya tahu, kita tahu masalah ini mempengaruhi semua negara, semua kawasan. Ini terjadi untuk offline maupun online. Hanya sedikit yang maju untuk meminta permintaan, meminta bantuan. Kita juga tahu lebih banyak hal yang kita lakukan bisa untuk mengurangi ini. Kita di sini membahas solusi. Tidak mungkin mengakhiri masalah ini tanpa komitmen dan bukti. Karena bukti yang ditampilkan semua hari ini sangat penting. Terima kasih untuk semuanya yang menampilkan bukti ini. Tantangan ini menunjukkan kita perlu kemajuan. Bukti ini menunjukkan pengetahuan masalah apa saja yang ada. Kita harus ambisius untuk mempromosikan intervensi yang kita tahu akan sangat bermanfaat. Buktinya, ini kita harus hati-hati tentang tantangan yang terus berkembang seperti terhadap kekerasan seksual online dan juga hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti peer-to-peer. Kita terus negara bertanggung jawab dan membuat komitmen politis untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak. Dengan komitmen ini kita harus memastikan pendekatan sistemik harus untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak. Kita harus bergerak untuk menangani semua jenis kekerasan terhadap anak. Karakteristik untuk kekerasan ini memang spesifik, tapi semuanya terjadi dengan elemen-elemen lainnya. Kita bisa memisahkan kekerasan offline dan online. Kita tidak bisa memisahkan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Ini mulai dengan pencegahan untuk memungkinkan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kita harus meminta faktor yang risiko berkurang. Kebijakan hukum dan kerangka institusional harus memiliki akuntabilitas yang sesuai agar anak-anak tetap aman. Layanan bagi anak-anak yang berisiko sangat penting. Ada banyak model yang ada. Spesifik. Kita harus menyediakan layanan untuk anak yang berbasis komunitas dan informal. Anak-anak harus merupakan bagian dari solusi dan terlibat dalam semua inisiatif dalam mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak. Anak-anak, pemberdayaan anak-anak itu penting karena ketidakseimbangan kekuatan memungkinkan kekerasan ini. Kita melakukan semua pekerjaan ini dalam keadaan COVID. Kita tahu COVID meningkatkan resiko
baik online maupun online. Dampak sosioekonomi ini akan meningkatkan kerentanan anak-anak. Kita memerlukan perlindungan anak dan keadilan. Semuanya harus diprioritaskan dalam National Recovery Package. Ini investasi yang berguna, yang akan memiliki hasil yang baik bagi anak, keluarga, dan masyarakat, dan kita bisa melakukan ini, dan kita harus melakukannya. Pertama-tama, terima kasih kepada kedua co-host saya, Howard dan 5 panelis yang menunjukkan bahwa kita memiliki jawaban terhadap masalah ini dan bahwa kita memiliki solusi. Dan juga kita menunjukkan apa yang investasi lakukan. Bagaimana investasi bisa menghasilkan bukti. Daniela, Catherine, Ian, Mauricio, Anda sudah menunjukkan bahwa ada cara dan menangani target 16.2 di 2030 kita bisa mencapai target ini. Dan ini akhir dari sesi ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.